Ngada, kita harus menyampaikan apresiasi kepada kelompok Chicago ya. Chicago, di mana mereka telah berhasil merancang sebuah bilik ya, yang namanya bilik sterilisasi. Komunitas Chicago Bejawa ini adalah salah satu upaya untuk membantu ya, mempercepat ya, juga meminimalisir penyebaran COVID di Kabupaten Ngada. Dan ini satu kegiatan nyata yang dilakukan oleh anak-anak muda, dan kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti inilah yang mungkin bisa ditiru oleh anak-anak muda yang lain. Apalagi saat ini pemerintah dan masyarakat sangat membutuhkan bentuk-bentuk inovasi yang berkaitan dengan pengendalian COVID-19. Dan sekali lagi apresiasi terhadap kelompok ini ya, dengan inovasi membuat bilik sterilisasi di mana sangat praktis ya, mudah digunakan, kemudian bisa dipindahkan kalau memang ada kegiatan-kegiatan satu tempat yang membutuhkan banyak orang, kita bisa angkat, bisa pindahkan. Jadi sangat mudah dan sangat efektif untuk digunakan karena waktunya tidak relatif lama ya, sehingga bisa juga digunakan oleh banyak. Baik, saya mewakili komunitas Chicago Bejawa. Pada hari ini kami bersama Bapak Bupati telah melakukan presentasi penggunaan bilik sterilisasi untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngada. Pada konsep dasarnya memang bilik sterilisasi ini bertujuan untuk menekan angka peningkatan COVID di Kabupaten Ngada. Ya. Prosedur atau penggunaan dari bilik sterilisasi mungkin perlu dijelaskan sedikit. Baik, dalam secara prosedur dalam penggunaan bilik sterilisasi ini kami dari komunitas tentu memikirkan hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan dan diterapkan pada bilik ini, di mana pada bilik ini kami dari komunitas menyediakan larutan yang sekiranya aman dan dapat digunakan pada seluruh jenjang usia dan dapat membasmi virus corona ini sesuai izin edar Kemenkes. Itu dari sisi larutan, penggunaan larutan itu sendiri. Kemudian secara teknis penggunaan bilik di lapangan ini kami menerapkan metode pertama itu meminimalisir adanya kontak dengan benda-benda yang menjadi media penyebaran COVID-19. Ya. Itu dia masuk dan prosedurnya pertama bagaimana? Dari awalnya itu bagaimana dia? Datang. Kalau ini secara elektronika, elektronika dan microcontroller itu menggunakan sensor. Pada awalnya itu orang yang akan masuk, yang akan menggunakan bilik sterilisasi melakukan swipe atau melambaikan tangan ke depan sensor. Kemudian sensor akan membaca bahwa akan ada orang yang masuk dan akan dilakukan proses sterilisasi. Pada saat orang itu masuk di dalam bilik, proses sterilisasi akan berjalan selama 10 detik. Mengapa 10 detik? Karena 10 detik ini dianggap sudah cukup efisien untuk membunuh kuman, bakteri dan virus. Setelah 10 detik proses sterilisasi dianggap telah selesai dan orang itu bisa keluar. Itu kalau diuangkan satu buah bilik sterilisasi itu berapa biasanya? Baik, dari kami komunitas ini sebenarnya masih hitungan kasar, hitungan kasar, belum 100% penyempurnaan karena pada awal ini presentasi pertama di diaspora Kabupaten Ngada itu bentuknya masih prototype. Kemudian kalau mau dihitung biaya dengan metode yang ada, metode penyemprotan ini misting ya, karena penyemprotan itu tidak basah tapi berkabut begitu. Jadi kisaran itu masih di angka
5.200.000. 5.200.000. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena ada penyempurnaan dari bilik ini sendiri. Untuk dari segi biaya tentu ada perubahan seperti itu. Ya. Kemudian metodenya juga ada dua. Ada dua. Yang pertama ini metode misting dengan penyemprotan. Yang Kedua metode itu apa? Yang pertama misting, penyemprotan. Ya, penyemprotan. Dan yang kedua itu penguapan. Dua metode. Kalau dari kami, komunitas lebih menawarkan yang penguapan. Kenapa? Karena lebih dari sisi efisien, dia lebih efisien. Kemudian dari cairan yang digunakan itu juga lebih irit. Karena semprot itu kan lebih banyak terbuang gitu. Jadi dipikir lebih direkomendasikan penguapan.